Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Anda yang berada di rumah dan dimanapun Anda berada saat ini, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bersemangat mencari Tuhan sekalipun masih beribadah online. Mari kita persiapkan diri kita mau akan menghadap hadirat Tuhan dalam doa. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan selamanya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus saat ini mengurapi hati kami, menguasai pribadi lepas pribadi kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus. Urapilah setiap kami, layakkanlah setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari lebih lagi datang menghadap Tuhan. Ia Allah yang sangat baik, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Di saat kita lemah dan saat kita menderita, Dia selalu ada. Seperti tertulis. Yakin kau mengangkatku.
senantiasa menopang hidup kami. Terima kasih. Kau berikan kami kekuatan. Oh, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kau berikan kami kekuatan hingga kami saat ini dapat berdiri tegak sampai hari ini. Yesus, mari menyembah Dia.
Kami datang apa adanya diri kami saat ini Tuhan, untuk memuji Engkau lebih lagi saat ini. Terima kasih Tuhan, ini sembah syukur kami di hadapan-Mu. Glory, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, sekalipun kita masih beribadah online, tapi kita tetap satu dalam kasih Tuhan, amin. Amin. Mari kita bersuka cita bagi Allah Bapa kita. Kita menaikkan pujian bersama kita di sini. Puji Tuhan. Katakan sama-sama. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembah Dia. Sekali lagi. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih memuji. Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Lupakan rasa cemas dan duka. Amin. Luaskan kuasa Tuhan bekerja. Dengan segenap hati dan jiwa, puji yang maha mulia. Kita di sini, satukan hati dalam kasih memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Sekali lagi katakan, bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Amin. Lupakan rasa cemas dan duka. Haleluya. Luaskan kuasa Tuhan bekerja. Dengan segenap hati dan jiwa, puji yang maha mulia. Mari lupakan rasa cemas dan duka. Luaskan kuasa Tuhan bekerja. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwa, puji yang maha mulia. Bersama kita di sini. Haleluya. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, teruslah bersinar terang di dalam dunia ini. Pancarkan kasih bagi semua orang. Mari kita mau lebih lagi bersuka cita, kita mau naikkan pujian Hidupku Takkan Sama. Puji
Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, tetap bersemangat dan bersukacita dalam Tuhan, amin. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima kebenarannya. Sebelumnya kita naikkan pujian, Ku Percaya Janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Sebab Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Dengan iman kami Tuhan, kami mau katakan, Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
kami percaya untuk setiap janji-janji Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami, dan kami dapat menemukannya melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang kita ambil pada pagi hari ini dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan terambil dari Mazmur 25 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mau Tuhan menerima kebenaran firman-Mu sebagai bekal dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami dengan hikmat yang daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan juga memberkati setiap kami Tuhan, setiap pribadi untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Pagi hari ini tema firman kita adalah menguasai ketakutan. Hari-hari belakangan ini, setiap hari kita diberhadapkan kepada berita-berita yang semakin sulit untuk kita mengerti dan kita terima. Kenapa? Karena kita dahulu tidak pernah mendengar keadaan-keadaan yang saat ini terjadi saat ini. Dulu tidak ada. Tapi pada saat ini mau tidak mau kita menghadapinya. Sehingga kita bingung bagaimana harus mengatasi. Kalau kita mengingat kembali dalam perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ingat, ini tanah perjanjian. Tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Allah tidak akan pernah berdusta. Allah akan menepati janjinya bahwa Dia akan memberikan tanah Kanaan itu apapun caranya, apapun keadaannya, berapapun waktunya. Pasti itu akan terjadi. Nah, di dalam perjalanan ini bangsa Israel sampai sungut-sungut, membuat mereka tambah lama di dalam perjalanannya. Enggak sampai-sampai ke tanah Kanaan, itu kita sudah ketahui bersama. Apa yang membuat mereka bersungut-sungut? Yang membuat mereka bersungut-sungut adalah rasa takut. Sungut-sungut membuat mereka menjadi lama di dalam perjalanan, gak sampai-sampai kepada tanah perjanjian. Tidak sampai, tidak masuk ke tanah perjanjian. Bahkan ada banyak yang juga yang mati di tengah jalan. 40 tahun bukan waktu yang singkat, itu cukup lama. Mereka bersungut-sungut membuat itu perjalanan mereka akhirnya berputar-putar di padang gurun. Nah, kalau kita mau menengok sedikit ke belakang, apa yang membuat mereka bersungut-sungut? Tidak lain adalah karena rasa takut. Karena rasa letih, karena rasa lelah. Perjalanannya begitu panjang. Mereka takut pas kalau nggak ada air, mereka takut kalau harus haus. Mereka takut mati karena kehausan, mereka takut mati karena kelaparan. Bayangkan di padang gurun siapa juga mau nanam. Makanan apa? Mereka berpikir bagaimana makan besok hari. Padahal Tuhan sanggup memelihara mereka. Walaupun mereka bangsa yang besar, Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan sanggup memberi makan mereka. Mereka bukan mencari Tuhan, tetapi mereka mulai menjauh dari Tuhan. Karena rasa takutnya membuat mereka menjadi ragu, membuat mereka semakin mundur dari Tuhan tanpa disadari. Tanpa mereka punya niat, aku ngapain juga nyembah Tuhan. Tidak. Mereka tetap mau nyembah Tuhan,
Tapi mereka juga mau sungut-sungut juga. Ingat bahwa gelap dan terang tidak bersatu. Demikian juga di dalam hal kebenaran dan dosa tidak bisa. Takut, di dalam takut ada hukuman. Nah, bagaimana? Kemudian kalau kita melihat para pemimpinnya hebat sekali ya. Kenapa? Apa mereka tidak takut? Mereka rasanya gak punya takut. Itu Musa gak punya takut, Yosua itu gak punya takut. Punya. Andaikan mereka gak punya takut, wah mereka jalan aja gimana mereka mau. Pada kenyataannya Musa selalu tanya dulu. Artinya takut salah. Bukan berarti tidak punya rasa takut, tapi dia menguasai ketakutan. Dan ketika dia menguasai ketakutan, dia bisa menguasai keadaan. Takut Tuhan izinkan ada, Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang membuat. Kalau yang membuat itu iblis. Kenapa? Ketika di Taman Eden, Tuhan tidak memberikan rasa takut kepada manusia, tetapi memberikan rasa damai dan tentram, kemudian taat, melatih manusia untuk tunduk. Tapi ketika manusia berontak, maka dia baru memiliki rasa takut, sembunyi dari Allah. Aduh, ketahuan deh. Rasa takut, rasa malu, itu tadi yang gak mereka rasakan jadi ada. Nah, kembali lagi kepada pemimpin bangsa Israel, Musa contohnya. Apakah dia tidak memiliki rasa takut? Dia punya, tapi Tuhan izinkan itu rasa takut, tetapi tidak menguasai Musa. Sebaliknya, Musa menguasai rasa takut itu, kemudian mengalihkannya menjadi takut akan Tuhan. Kalau kita katakan kalahkan, singkirkan berarti. Kalau kita ngomong kalahkan berarti kita remukkan kemudian kita tinggalkan. Dan itu kalau bangkit lagi nyerang kita lagi. Nggak akan pernah ada habisnya karena dia itu seperti Tom and Jerry. Kegiles gepeng bangkit lagi, itulah rasa takut. Jadi kalau udah kita kalahkan, kalau kalahkan ini, kalah, nanti kitanya udah mulai tenang, dia bangkit. Nyerang kita lagi dan kita kemudian dikuasainya lagi. Gak pernah akan ada habisnya. Kalau kita pelajari sesungguhnya seperti Musa, Yosua, demikian juga Daud. Itu bukan tidak takut, bukan tidak punya rasa takut. Tetapi mengalihkannya, menguasainya dan membawanya, mempersembahkannya menjadi takut akan Tuhan. Dipersembahkan, ini yang tadi yang harus kita kalahkan, bukan hanya kalahkan tapi dikuasai, dipersembahkan. Nggak ubahnya ketika kita mempunyai masalah, kita bawa, kita persembahkan di kaki Tuhan. Tuhan, ini masalahku. Diserahkan, diberikan, ditaruh di kaki Tuhan. Demikian juga dengan takut. Takut jangan hanya dikalahkan, percuma. Nanti dia bangkit lagi, dia kuasai kita lagi. Jadi yang terbaik adalah bawa itu di hadapan Tuhan. Rasa takutmu di hadapan Tuhan, letakkan di kakinya. Barulah itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin ini tadi, dari Musa, Yosua, Daud. Bukan mereka tidak takut, bahkan Daud sembunyi di gua Adulam. Waktu dikejar sama Saul, sembunyi. Memang orang kalau berhikmat, ketika melihat bahaya, dia sembunyi. Bukan sembunyi kemudian ketakutan, tidak. Dibawa di hadapan Tuhan, dibawa dalam doa. Aku menghadapi ini. Kemudian apa yang didapat? Seperti dalam Mazmur tadi 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya.
Bahkan ketika waktu harus merobohkan tembok Yeriko, mereka berdoa dan pimpinan Tuhan, mereka harus hanya mengelilingi, nggak gempur. Bayangkan kalau harus menembok, tembok itu harus dipukul satu-satu sampai rontok. Udah ketahuan duluan sama musuh, habislah. Jadi tidak ada yang mustahil. Jalan yang harus dipilihnya, karena ada jalan-jalan yang tidak terlihat mata oleh kita, sesungguhnya Tuhan sudah sediakan. Bahkan jalan-jalan secara umum Tuhan berikan bagi mereka yang mau taat saja, bukan nekat. Itu sudah terlihat dan bisa kita jalani. Apalagi untuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang mau menyerahkan rasa takutnya tadi di kaki Tuhan. Dia dapat melihat jalan yang harus dipilihnya, jalan yang tidak banyak orang dapat melihatnya. Jalan-jalan yang khusus, yang spesial, yang kita bisa sebut dengan kata selalu kita sebut dengan mukjizat. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Karena keadaan bukan semakin bagus saat ini. Baru mulai mereda, datang lagi varian yang baru. Bukan berarti berita ini harus kita tanggapi dengan rasa takut yang berlebihan, bukan. Tetapi kita memang harus tahu apa gunanya pengintai kalau misalnya kita nggak mau tahu. Kita harus tahu. Kenapa? Karena agar kita bisa berdoa, kita membawanya kemudian meminta kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan. Dan melewati pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan. Karena tidak ada satu pemimpin yang tidak berasal daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan mengatakan. Oleh karenanya kita taat kepada pemimpin. Kalau disuruh kita untuk melakukan protokol kesehatan, lakukan. Jaga. Saya sendiri sudah merasakan berkat dari protokol kesehatan ini. Karena beberapa yang harus saya urusin mereka yang sakit. Dengan protokol kesehatan ini, dengan aturan yang harus ini yang sudah ditetapkan, diikuti, selamat juga saya. Andai kata saya langsung cuma nekat karena kasihan dia, kita harus nolong dia. Kemudian saya nggak ngikuti aturan, yang ada ini hari saya udah dikubur mungkin. Tetapi karena adanya protokol kesehatan, jadi kita tahu harus bagaimana, harus apa. Karena setiap varian ini cara ngadepinnya beda-beda. Bukan dengan tenang kemudian udah ini varian Delta, ini ganas, ini kita udah vaksin. Datang lagi varian yang baru. Kita tidak tahu bagaimana. Tapi biarlah itu menjadi pelajaran kita kalau yang hari-hari kemarin. Tapi ke depannya mari kita lebih waspada. Sekarang kita mau belajar. Dari kisah tadi bangsa Israel, apa yang kita dapat? Pertama, mengapa Tuhan izinkan rasa takut itu? Bukankah Tuhan bisa menyingkirkannya? Bukankah Tuhan itu Allah yang berkuasa, yang memelihara umatnya, yang menjaga kita? Yang menjauhkan kita dari segala kejahatan kalau kita berdoa? Kemudian kenapa rasa takut itu tetap ada? Tuhan izinkan itu karena kita biar kita sadar. Jadi rupanya itu berkat. Kalau kita menguasai rasa takut itu jadi berkat. Kenapa? Kita jadi menyadari bahwa saya itu lemah. Tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Jalan yang harus saya ambil, keputusan apapun itu hari ini yang akan mempengaruhi hari-hari saya ke depan, ke masa depan saya juga nggak tahu. Jadi dengan rasa sadar itu mau gak mau kita mencari Tuhan. Untuk mengatasinya, kalau kita sudah sadar apa yang membuat kita takut tadi, bahwa kita lemah, sehingga yang diperlukan adalah kita harus mencari Tuhan. Cari Tuhan. Dikatakan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 4-5. Jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam,
maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ada bonus pengenalan akan Allah. Takut akan Tuhan itu apa? Jadi saya nggak terlalu harus perpanjang-panjang. Ketika saudara mengejar Tuhan, ketika mau mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dan menyerahkan semuanya di kaki Tuhan, maka kalau dengan sungguh-sungguh dikatakan tadi, engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Bukan ketakutan. Kalau gambaran sederhana saja, ini sederhana. Yang rendah, taraf rendah, bukan yang atas. Kalau ada orang Jawa dibilang kalau takut, kalau orang keraton ini takut sama orang tua. Karena adik asuhnya gak langsung di rumah induk sama orang tua. Kalau anak-anak ini nanti ada pengasuhnya, ada ibu asuhnya, bukan babysitter. Kalau zaman sekarang bilang babysitter. Kalau itu terus, kata orang Jawa ngenger. Jadi nyerahkan hidupnya pada keluarga keraton itu. Dan kalau harus ngurus anak itu bukan hanya ngurus saat itu aja selama dia kerja setahun 2 tahun. Enggak, sepanjang hidupnya. Jadi seperti orang tua. Nah ini anak otomatis jadi gak begitu dekat dengan orang tuanya. Dekat sekali enggak. Tetapi dia menyadari siapa dia anak dari orang tuanya ini. Yang punya kedudukan tinggi di keraton. Tapi dia sendiri nggak bisa pakai sembarangan karena orang tuanya raden misalnya. Terus pakai semaunya, nggak bisa. Dia harus belajar. Nah di sini dia walaupun sebagai anak tapi memiliki rasa hormat. Kalau mau ngapa-ngapain takut izin dulu. Kalau nggak dapat izin ya nggak berani. Jadi semuanya dia sampaikan dulu. Sebelum mendapatkan izin dia tidak akan bertindak. Hidup dalam kungkungan semua tembok keraton. Sekolah memang di luar, tetapi tetap ada aturan. Jadi kedekatannya itu kalau dibilang akrab banget enggak. Agar apa? Agar ada rasa hormat. Agar ada rasa taat. Jarak itu membuat adanya ketaatan, kepatuhan, menghormati. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan pengertian tentang takut akan Tuhan. Bahwa takut akan Tuhan itu adalah kita menghormati Tuhan, gak sembrono, gak pakai nama Tuhan sembarangan. Makanya di dalam 10 perintah Allah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dengan sembarangan tuh asal-asalan. Enggak dipakai buat mainan. Jadi harus menjunjung tinggi Tuhan. Kemudian yang pertama Tuhan izinkan itu rasa takut itu agar kita sadar keadaan kita. Nah, mengapa takut? Kalau tadi itu biar kita sadar, sekarang mengapa takut? Yang kedua, kita takut karena kita tidak tahu jalan. Kita nggak tahu harus ambil keputusan apa. Jalan di sini bukan jalan raya. Maksudnya apa keputusan kita. Dalam setiap saat kita tuh harus mengambil keputusan yang akan mempengaruhi hidup kita ke depan. Apakah saya beli ini atau tidak misalnya. Ataukah saya ambil ini atau enggak. Ataukah saya makan ini atau tidak. Apakah saya keluar rumah hari ini atau enggak. Itu semua jawabannya adalah jalan keluar. Nah kita tidak tahu jalan keluar sehingga membuat kita itu menjadi takut. Kalau kita tahu ya kita nggak takut.
Lalu bagaimana caranya menghadapinya? Bagaimana kita bisa menguasai ini agar mendapatkan jalan keluar? Seperti tadi di ayat awal kita, Mazmur 25 ini sebagai intinya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Karena kita tidak tahu jalan, kita cari Tuhan. Dan kita mulai menanamkan, menguasai rasa takut, kemudian menyerahkan di kaki Tuhan. Maka takut tadi pada keadaan yang diinginkan oleh iblis, itu kita kuasai sehingga kita mengalihkannya menjadi takut akan Tuhan. Jangan sampai kita membuat Tuhan berduka, membuat Tuhan murka karena kita melawan Dia. Nah, agar kita tidak salah langkah, kita bertanya izin kalau mau lakukan sesuatu. Saya suka katakan, Tuhan tolong, saya nggak tahu harus milih gimana. Kan kita nggak bisa bicara langsung gitu kan, audible kalau misalnya sama orang sesama kita begini, kita ngomong dan langsung jawab, dengar enak kan. Kalau sama Tuhan kan nggak langsung begitu, nggak kayak pakai HP. Jadi kadang-kadang saya nggak tahu, kalau kau pengen cepat ya saya tinggal bilang gini, adalah daripada saya ngurus ini bingung, ngurus itu bingung. Saya cuma bilang, Tuhan tolong, kalau itu memang bukan, tolong Tuhan gagalkan itu. Udah, itu nggak, kalau nggak baik ya udah nggak usah aja. Jadi jangan PHP. Jadi saya jaga hati saya untuk tidak mau untuk di PHP. Nanti kalau gagal saya nggak kecewa. Kenapa? Karena sudah ngomong kok. Sudah saya bilang, Tuhan kalau itu bukan kehendak-Mu, bukan itu yang terbaik, tolong Tuhan gagalkan, batalkan aja. Sama juga kalau misalnya saya terima murid, Tuhan kalau bukan Engkau yang mengirimkan anak itu, artinya saya nggak akan pernah bisa megangnya. Nggak akan biar bisa bagus, tidak akan maksimal, bukan yang terbaik. Ya udah, kalau menurut Engkau bukan saya yang pegang, ya udah nggak usah, batalkan saja. Tuhan kirimkan yang lain yang memang bisa saya bimbing. Tapi sejauh ini saya merasakan bahwa campur tangan Tuhan itu luar biasa. Karena apa yang saya minta Dia nyatakan, sehingga tidak terjadi clash. Kalau enggak pasti banyak clash. Banyak ketegangan, enggak sepaham. Nah berikutnya, mengapa kita takut, diizinkan takut? Agar kita tahu kita nggak punya pegangan kalau nggak ada Tuhan. Manusia takut karena dia tidak punya pegangan. Coba kalau ada punya pegangan. Biasanya takut itu agak minimalisir. Kenapa? Karena kalau ada punya pegangan, biasanya kalau istilah pegangan itu punya duit. Kalau misalnya lagi ekonomi lagi goncang begini, yang banyak duit masih lebih tenang. Udah tenang aja, masih bisa makan. Yang punya uang, kalau yang nggak punya bagaimana? Kita kalau nggak punya pegangan goyang. Nah, apa yang harus kita pegang sekarang? Kalau orang kaya pegang uangnya, apakah bisa nolong? Kalau lagi pas COVID semua juga dikeluarin. Kalau dia udah terkena, terinfeksi, berapapun dia keluarin. Sembuh baru berpikir lagi bagaimana ini, bagaimana itu. Nah kalau kita bagaimana kalau misalnya nggak ada pegangan seperti itu. Yang kita pegang adalah firman Tuhan, janji Tuhan. Satu kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu di padang gurun adalah tidak memegang janji Tuhan. Janjinya adalah menuntun mereka untuk sampai ke tanah Kanaan. Kalau namanya nuntun ada Tuhan menyertai, ya nggak usah saya nggak ada takut. Kenapa? Karena Tuhan itu Allah berkuasa, sanggup. Bukankah kemarin mereka juga bisa menyeberang laut Teberau dan mereka melihat bagaimana itu laut dibelah? Kalau bisa dibelah aja, kenapa cuma jalan segitu doang nggak bakalan Tuhan tolong? Yang lebih besar aja Tuhan tolong. Kemarin juga Tuhan tolong.
Berarti sampai ke depan Tuhan juga akan tolong. Jadi kalau misalnya kita menghadapi masa-masa yang sulit, ingatlah. Berpeganglah sekiranya kita sudah kebingungan. Gak cukup waktu untuk buka Alkitab kemudian duduk. Karena saat itu misalnya siang hari gak memungkinkan. Setidaknya berdoa. Kemudian ingatlah. Berdoa, Tuhan biarlah aku akan ingat, dalam doa mengingat, Tuhan aku bersyukur Engkau sudah menolong aku selama ini. Hingga detik ini. Masa sulit yang sudah aku lalui. Saat sulit-sulit itu semuanya Engkau tolong. Dan hari ini pun aku percaya Engkau juga tolong. Jadi tidak perlu kita takut yang berlebihan. Tetapi kuasailah ketakutan. Kuasailah ketakutan dan bawa di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dia telah berfirman bahwa tidak akan berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Janjinya tidak akan berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Itu menjadi pegangan kita. Kemudian Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Itu di dalam Mazmur 34 ayat 9 dan dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib. Orang sibuk berdoa semuanya. Memang kita harus berdoa. Tetapi tidak mau menguasai ketakutannya. Sibuk dengan minta tolong Tuhan, tolong Tuhan. Dengan putus asa, putus harapan. Bagaimana dikatakan itu bergaul karib? Bergaul karib berarti kita percaya. Kita mengenal Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan janjinya tidak akan berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak peduli keadaan saat ini yang tidak dapat diprediksi. Mazmur juga telah menyatakannya di dalam Mazmur 46 ayat 2. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Itu Alkitab luar biasa. Ilmu pengetahuan awal-awal kita semua tidak tahu bahwa di dalam laut ada gunung. Dan ketika sekarang sudah ilmu pengetahuan sudah maju, penyelidikan bisa dilihat kedalaman laut, bisa di foto semuanya. Kita bisa melihat ada gunung. Setelah ada teknologi, baru tahu di bawahnya ada gunung di dalam laut. Tapi Alkitab sudah mencatatnya. Sekalipun bumi berubah, nih hari bumi sudah berubah. Gletser. Salju di kutub sudah mencair, permukaan air laut akan naik. Beberapa tempat akan tenggelam. Bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut katanya. Kita tidak akan takut. Kenapa? Karena kita menguasai. Kita adalah orang-orang yang menguasai ketakutan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa ketika kita melakukannya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Apa itu kemuliaan Tuhan? Mujizatnya nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bila kami mau belajar untuk menjadi orang yang takut akan Engkau. Yang mau mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau menegur kami, mengingatkan kami. Sesungguhnya di dalam takut itu Tuhan, ada berkat yang luar biasa ketika kami dapat menguasainya. Mampukan kami untuk menguasai ketakutan yang kami hadapi saat ini. Membawanya di hadapan-Mu, menyerahkannya Tuhan. Sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga kami mendapatkan jalan yang harus kami pilih. Sehingga kami juga mendapatkan pegangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami bersyukur Tuhan dan menyerahkan hari-hari yang harus kami lalui. Menyerahkan gereja-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dimanapun Tuhan anak-anak-Mu ini berada, mari Tuhan lawat. Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan urapan yang baru.
Buat mereka mengerti Tuhan tentang takut akan Engkau. Sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang indah yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan, karena sesungguhnya Engkau tidak akan ingkar. Engkau akan menepati janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Engkau mengetahui kesulitan-kesulitan yang sedang kami hadapi. Namun kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk dapat menghadapi setiap keadaan yang ada dan mengubahnya menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bersyukur juga untuk lingkungan di mana kami tinggal. Terima kasih karena keselamatan mereka Tuhan dari corona itu juga keselamatan kami. Kesejahteraan mereka semuanya Tuhan ada kesejahteraan kami. Kota di mana kami tinggal Tuhan, mari Engkau memberkati. Bahkan para pemimpin di bangsa kami, mari Tuhan juga memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Kau berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, sehingga mereka Tuhan dapat memimpin kami semua Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan apa yang harus diambil. Mari kuasai mereka sepenuhnya Tuhan. Bukankah hati Engkau yang beri? Mari Tuhan berikan hati yang takut akan Engkau. Walaupun mereka tidak dapat menyadarinya, tapi lihatlah Tuhan anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Bukankah kami harus tunduk kepada para pemimpin kami? Melalui mereka Tuhan kami tunduk kepadamu. Oleh karenanya Tuhan kuasai mereka sepenuhnya. Biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan kepada kami melalui mereka. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan menguasai kami semuanya Tuhan di bangsa dan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan rencana-rencana ibadah ke depan. Mari Tuhan campur tangan. Setiap keputusan-keputusan yang akan kami ambil, biarlah Tuhan yang menuntun kami. Jikalau itu bukan berasal daripada-Mu Tuhan, kami mau menyerahkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami bersehati di dalam nama-Mu. Jikalau Engkau mengizinkan Tuhan, jikalau itu yang terbaik di dalam pemandangan-Mu, biarlah Tuhan kami boleh segera Tuhan membuka ibadah offline. Tapi jikalau itu Tuhan belum waktunya ya Bapa, biarlah Engkau menggagalkannya. Mari Tuhan tetapkan tepat pada waktu-Mu sehingga kami dapat berjalan bersama-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Keamanan Tuhan, kesejahteraan daripada-Mu akan senantiasa melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami minta hati yang baru di dalam setiap hati kami, hati yang mengasihi Engkau, yang takut akan Engkau, yang gentar akan nama-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, sama materaikan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap hati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita hampir selesai. Sebelumnya kita naikkan pujian Selalu Ada Jalan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, saat Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada di mana ada kemaluan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Mari Bapak Ibu yang Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita. Biar mata kita tertuju kepada Dia, satu-satunya penolong kita, satu-satunya yang kita percayai di dalam kehidupan kita, yang senantiasa akan memelihara kita hingga sampai pada kesudahannya. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lalui bersamamu pada pagi hari ini. Dan bila saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Seperti halnya Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami di sepanjang minggu yang lalu, kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati kami di sepanjang minggu ke depan, bahkan di hari-hari mendatang Tuhan, sampai Engkau datang menjemput kami. Mari Tuhan, berkati Tuhan kami semua, karena kami memerlukan Engkau, karena kami mengandalkan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkatnya. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertaimu dimanapun engkau berada, di saat engkau masuk, di saat engkau keluar. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan menyertaimu, Tuhan memimpinmu, memberkatimu dengan keberhasilan dan keberuntungan senantiasa. Bahkan setiap berkat yang masuk dalam kehidupanmu, Tuhan menguduskannya, Tuhan melipat gandakannya, sehingga kehidupanmu tidak akan pernah berkekurangan. Engkau hidup dalam kelimpahannya. Tuhan memberkatimu di sepanjang hidupmu sampai Dia menjemput kembali engkau semua, kita semua, di awan-awan yang permai untuk berkumpul bersama di rumah-Nya yang indah di surga. Terimalah berkat ini yang dimateraikan oleh kuasa darah Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi kita yang percaya telah menerima berkat ini, kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.